Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Qur'ani. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat inspiratif, yaitu tentang perjalanan menghafal Al-Quran dan bagaimana Al-Quran menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang istimewa, yaitu seorang penghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan mendengarkan pengalaman, tantangan, serta tips yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu yuk bersama narasumber kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zifa Wahda Isyanatul Karimah, biasa dipanggil Rima. Ya, mungkin sekarang Bu Rima kesibukannya bisa dijelaskan? Sehari-hari sekarang ngajar di sekolah. Kebetulan ngajar Al-Quran juga, jadi non-akademik, ngajar Al-Quran tahfidz. Seperti gitu. itu. Baik teman-teman, beliau ini seorang penghafal Al-Quran. Jadi mohon izin Bu Rima untuk memberikan beberapa pertanyaan seputar perjalanan jenengan selama menghafal Al-Quran mungkin. Baik, kalau menceritakan awal mula perjalanan ya Bu Ica. Sebenarnya sejujurnya dulu itu dari saya pribadi nggak ada ghirah atau keinginan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kan saya dulu mondok itu lulus SD. Nah memang ada keinginan untuk mondok dan juga emang disuruh orang tua masuk ke pondok pesantren. Tapi kalau untuk menghafal Al-Quran masih belum arah situ gitu loh waktu itu. Setelah itu waktu di pondok ternyata sebenarnya judulnya bukan pondok tahfidz gitu ya, bukan pondok untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi waktu itu seperti di pondoknya itu tahun yang pas saya masuk itu ternyata ada program yang baru dimulai gitu loh, program untuk menghafalkan Al-Quran, benar. Nah waktu itu cuma dites aja, dites kemampuan mengajinya. Semua santri baru dites sama kiainya langsung. Nah gimana, bisa ngaji nggak, makharijul hurufnya bisa nggak, intinya menguasai nggak tentang baca tulis Al-Quran kayak gitu. Nah ternyata alhamdulillah waktu itu dites lulus dan nggak ada pengumuman sama sekali kalau yang lulus itu nanti masuk namanya MTQ itu Madrasah Tahfidzul Quran. Nah yang kurang menguasai atau masih belum bisa menguasai membaca Al-Quran nanti masuk namanya Binador itu tetap baca Al-Quran tapi sambil baca ya, jadi melancarkan memperbaiki bacaan Al-Qurannya dulu. Nah yang sudah bacanya sudah baik tadi langsung otomatis masuk ke Madrasah Tahfidzul Quran yang mana itu disuruh menghafal Al-Quran, termasuk saya dulu. Nah itu benar-benar nggak dikasih tahu kalau kamu sekarang masuk MTQ ya, jadi menghafal Al-Quran itu enggak. Jadi benar-benar namanya anak baru ya Bu Ica, anak baru tiba-tiba udah dibagi kelas, suruh masuk kelasnya masing-masing. Kan dulu pondok pesantrennya cukup besar ya, jadi santrinya lumayan banyak, jadi dibagi per kelas. Nah pas di kelas itu tiba-tiba disuruh pertama ngafal dari juz 1 satu halaman, besoknya satu halaman lagi, sampai kan kalau anak baru tuh biasanya 40 hari nggak boleh nggak boleh disambang, bener. Nah selama 40 hari itu udah dapat satu juz 1, bukan dari juz 30 ya. Waktu itu kelas 7 SMP, selama SD itu aku belum nyelesain hafalan juz 30. Surat-surat pendek itu mungkin cuma sampai yang pendek-pendek aja, yang panjang-panjang belum. Jadi langsung juz 1 itu sampai selesai loh. Baru ngeh kalau disuruh hafalan gitu. Jadi masuk kelas tahfidz. Nah baru sambangan pertama itu bilang ke orang tua kalau ternyata di sini aku disuruh hafalan. Nah, jadi mondok tahfidz kayak gitu. Nah itu awal mula aku ikut program tahfidz Al-Quran itu. Sebenarnya bukan keinginan sendiri. Mungkin bisa di-spill nama pondoknya. Oh boleh ya.
Saya dulu mondok pertama itu ke SMP di Al Munawariyah Bulelawang. Pondok pesantren Al Munawariyah di Bulelawang, Malang. Oke, untuk metode menghafal yang digunakan sebenarnya nggak ada metode yang paten gitu ya dari pondoknya. Tapi ada beberapa orang yang menghafal Al-Quran itu pakai itu. Ada yang pakai ayat, surat dan ayat. Misalnya menghafal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, besoknya ayat 6 sampai 10. Nah, kalau saya pribadi dulu pakai itu halaman, pojok halaman. Jadi hafalannya itu per satu halaman. Kalau dulu bilangnya satu sufhah atau satu kaca. Nah, jadi yang dihafal itu pojok-pojoknya gitu loh Bu Ica. Misalnya dari alif lam mim, terus alladzina amanu, terus nanti wa idz qala rabbuka gitu. Jadi dari pojoknya. Jadi nanti hasilnya juga beda Bu Ica. Misalnya kalau anak yang terbiasa menghafal ayat misal Al-Baqarah 1 sampai itu, biasanya kalau dikasih tebak-tebakan ya, coba bacakan Al-Baqarah ayat ini, itu bisa. Nah, kalau saya pribadi nggak bisa sekalinya karena ngehafalnya dari ujung halaman. Nah, kecuali kalau misalnya dibacakan ayat itu surat apa, insya Allah masih bisa. Tapi kalau ayat saya masih belum bisa karena metode hafalannya dari awal sudah halaman, pakai halaman bukan ayat, seperti itu. Kalau untuk waktu yang dibutuhkan menghafal, kalau prosesnya kayak misalnya sebelum setoran itu mungkin satu halaman itu butuh 1 jam kalau saya dulu. Jadi dibagi misalnya kalau saya dulu kan satu hari itu 1 lembar apa Bu Ica. Jadi bolak-balik gitu. Nah, berarti itu butuh waktu 2 jam buat setoran. Nah, kalau untuk garis besarnya maksudnya mulai dari juz 30 sampai juz 1 sampai juz 30 atau sampai khatam itu butuh waktu 3 tahun. Itu emang beberapa pondok pesantren targetnya 3 tahun rata-rata ya. Nah, tapi waktu itu saya berpindah-pindah pondok pesantren. Nah, alhamdulillah dulu dari Berarti Al-Munawariyah bukan satu pondok aja. bukan. Jadi selama perjalanan saya dari juz menghafal dari awal sampai akhir itu saya ada 3 pondok pesantren. Sampai saya hatam itu 3 pondok pesantren seperti itu. Nah, kalau yang di Al Munawariyah ceritanya singkatnya dulu itu udah dapat, alhamdulillah dapat 8 juz Bu Ica, dapat 8 juz, tapi benar-benar yang namanya juga masih anak yang labil ya, SMP, anak baru gede, masih kecil, itu masih emosinya masih apa ya, masih labil gitu loh, ya nggak kerasan lah, terus pusing sama dunia, sama yang lain-lain, belajarnya kan yang lain-lain juga, akhirnya aku pengen mondok yang fokus hafalan aja gitu, akhirnya kebetulan pindah di salah satu pondok daerah Sukun, namanya Pondok Pesantren Putri Darul Quran dulu itu namanya, seperti itu. Yang mana itu pondoknya nggak sebesar yang di Al Munawariyah, dia itu kayak rumah tahfidz gitu, yang benar-benar langsung diayami sama bunyai. Dulu kalau panggil umi sama abah, itu yang mana bunyai sama yainya gitu ya. Nah, di situ kan tadi udah dapat 8 juz tuh dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun selama SMP itu. Nah, masuk Darul Quran ulangi lagi karena berarti nggak melanjutkan yang 8 tadi karena dari di Darul Quran masih intinya masih kurang lah. Dites dulu gitu kan, hafalannya masih kurang. Terus tadi yang saya cerita juz 30 kan belum hafal, kan aku ngafalnya dari juz 1 waktu itu. Nah, kalau di Darul Quran tuh harus dari juz 30. Jadi benar-benar umi aku atau bunyai aku tadi tuh benar, udah kamu hafalan dari awal lagi, anggap kamu belum pernah hafal sama sekali gitu. Itu kalau nggak salah 2017. Itu kelas SMA. Iya, udah selesai sekolah. Terus masuk Darul Quran itu udah kamu anggap aja belum pernah hafalan ya. Jadi dimulai dari juz 30. 1, 2, 3 kayak gitu. Anggap aja belum pernah hafalan. Jadi ini hari pertama kamu hafal, dicatat di Al-Qur'an aku dulu. Tanggal berapa? 20 Juli kalau nggak salah, 2017 gitu. Cara menjaga konsistensi murajaah
yang pasti nomor satu harus ngelawan males. Itu musuh utamanya orang menghafal Al-Quran tuh males, jadi harus dilawan. Nah caranya misalnya kita males yang harus duduk buka Al-Quran yang terus sampai gitu, kita bisa baca sambil perjalanan di motor atau sambil masak gitu. Nah kalau saya pribadi juga itu dulu itu ada motivasi dari umi saya atau punyai saya, itu gini kalimatnya, bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kamu inginkan. Nah itu bisa jadi motivasi. Jadi kalau kamu pengen bahagia sebagaimana banyak, jadi ya sebanyak itu kamu harus ngaji kayak gitu. Walaupun ngajinya cuma beberapa ayat disambi sambil motoran kayak gitu, sambil motoran sambil bersih-bersih rumah kayak gitu ya, kayak gitu. Yang Intinya penting istiqomah. istiqomah baca walaupun apapun keadaannya kayak gitu. Kalau jenuh pernah sih, pasti pernah, karena sesuatu yang selalu diulang itu kan pasti bikin jenuh ya. Maksudnya Bosen. iya, kegiatan yang selalu diulang-ulang setiap hari, ngaji lagi setiap hari kan gitu terus. Ya pasti bikin jenuh. Cuma kalau sampai putus asa gitu alhamdulillah nggak pernah. Pernah sih dulu umur waktu juz 19. Mungkin karena umurnya belum matang juga ya, masih labil. Kayak aduh pengen selesai aja deh hafalannya, tapi ya mungkin butuh motivasi aja waktu itu. Jadi dikasih motivasi lagi, dikasih semangat, support, ya udah lagi, nggak sampai yang putus asa gitu, alhamdulillah nggak pernah. Surat atau juz yang berkesan waktu ngafal ya. Ya. Kalau aku pribadi dulu surat Al-Qasas yang ada di juz 20 itu Bu Ica. Itu lucu karena kenapa aku bilang berkesan, karena itu hafalannya sampai benar-benar sampai nangis. Karena Al-Qasas kan artinya cerita-cerita ya. Nah, cerita itu kan intinya kosakata di Al-Qur'an itu apa ya, belibet gitu loh. Yang susah dengan arti-arti yang susah karena memang cerita, bukan kalau yang di surat-surat lain mungkin banyak ayat yang sama-sama ya, misalnya alimun hakim, azizun hakim gitu banyak. Kalau di Al-Qasas itu benar-benar yang kosakata yang susah dihafal, terus ayatnya banyak-banyak. Itu yang dulu sampai sekarang ingat, sampai hafalannya sampai nggak tidur, sampai nangis-nangis itu di surat itu. Nah itu yang bikin berkesan sampai akhirnya teringat sampai sekarang kalau surat itu benar-benar susah kayak gitu. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin adakah pesan atau motivasi dari Bu Rima untuk teman-teman yang sedang berjuang menghafal Al-Quran? Oke, pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang menghafalkan Al-Quran detik ini, semoga diberi kemudahan, karena sejujurnya orang menghafal Al-Quran itu pilihan. Nggak semua orang ditakdirkan untuk menghafalkan ayat suci ya. Jadi emang benar nggak kayak bakat gitu Bu Ica. Nggak semua orang itu diberi kemudahan buat menghafalkan ayat suci Al-Quran yang begitu banyaknya sampai 30 juz. Nah, jenengan semua yang sudah terpilih, yang detik ini lagi berjuang menghafalkan Al-Quran, jenengan adalah orang-orang yang terpilih. Jadi semangat sampai menyelesaikan hafalannya. Kalimat bahwa seorang menghafal Al-Quran bisa ngasih mahkota untuk orang tua, untuk ayah dan ibu, itu bukan hoax ya, tapi emang beneran nanti di akhirat kita bisa dikasih privilege insya Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih keistimewaan untuk memberi kemuliaan kepada derajat orang tua kita. Jadi semangat sampai menyelesaikan hafalannya sampai mungkin. Udah gitu aja. Baik, terima kasih kepada Bu Rima yang sebagai narasumber hari ini, yang telah berbagi pengalaman, ilmu, dan inspirasi tentang perjalanan menghafal Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk semakin mencintai, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.